Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh, terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo bersama gua Babeh Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang seputaran polemik nasab. Kiai Haji Fahrul Razi, ya, salah satu tokoh PBNU, itu di salah satu podcastnya Ari Untung ini ya, beliau berucap seperti ini. Nah ini keren, ini keren. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya lihat memang akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadu domba. Ya contohnya hal sepele soal nasab, apa sih urgensinya itu? Kan ada. Emang kalau mati kamu mau ditanya siapa nasabnya? Nggak ada. Tuhan nggak akan nanya nasab orang, Tuhan akan tanya amal perbuatan kamu. Itu aja sebetulnya. Kapan kita sudah 2 tahun ini ribet soal nasab. Bahkan saya baca satu artikel, sekarang itu ada profesi baru, penulis berita palsu. Yang benar ya? Itu keuntungnya lebih dari wartawan yang beneran. Penulis berita palsu itu keuntungannya melebihi wartawan yang beneran. Dan ini memang polemik nasab ini ya. Ya memang nggak ada urgensinya, tapi kalau ditinjau dari sisi politik, kalau buzzer-buzzer politik ikut ngomong ya itu ada urgensinya, yaitu ya mau melihat sedikit mungkin ya dugaannya mengacaukan pemerintahan yang akan datang. Jadi ada peperangan politik di sini. Ya, ada kemungkinan kelompok Imad ini ditunggangi oleh orang-orang politik yang mencoba ya untuk mengacaukan keadaan ini. Tapi insya Allah ya, Indonesia ini negara hukum. Di konten gue sebelumnya ada orang-orang yang berkomentar, ini masalah nasab kok hukum loh. Masalah nasab ya nasab, makanya nasab aja ngomongnya. Jangan ke fitnah-fitnah, jangan penyebaran kebencian, jangan ujaran kebencian. Iya, nasab-nasab aja, nggak usah ke rasis, nggak usah ke isu sara. Nasab ya nasab aja, nggak usah perilaku oknum. Nasab, tapi kalian kemana-mana. Dugaan pelanggaran hukumnya itu luar biasa. Apalagi postingan ini juga ditulis, diposting ya, diposting di laman resmi Facebooknya Kiai Haji Fahrul Razi ini, Ahmad Fahrul Razi ini. Ya, di sini ada dugaan bahwasanya si Imad ini plagiator. Ada dugaan ke situ. Berarti bukan lagi udah clipping, itu kalau gua ngelihatnya bukan tesis ya. Itu clipping. Clippingnya plagiat lagi. Wah, parah. Dan kalau plagiator ini itu ada delik pidananya. Makin terbuka lebar kesempatan Imad masuk bui kalau terbukti plagiator ya. Makanya kita lihat nih laman Facebooknya Kiai Haji Fahrul Razi. Let's go guys.
Oke guys, kita udah di laman Facebook resminya Kiai Haji Fahru Razi yang namanya Ahmad Fahru Razi ini ya. Ini ada tulisan menarik di sini guys. Ada tulisan menarik. Ya, tulisannya dari Kiai Haji Fahru Razi ya. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Syubhat pembatalan nasab. Setelah para ulama besar dunia saat ini berkomentar tentang kesahihan nasab Ba'alawi, mulai dari Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Grand Mufti Mesir, Dr. Usama Azhari, Menteri Wakaf Mesir, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani, peneliti manuskrip kuno Syekh Abdul Qadir Jailani dari Istanbul, Turki, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketum PBNU. Rasanya sudah tak ada lagi yang perlu diperdengarkan kepada Pak Imad. Udah nggak manggil Kiai dia. Bahkan mantan Mufti Mesir sampai menutup komentar beliau dengan hasbunallah, yang itu menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap perilaku zalim. Nah tuh, Imad dan pengikutnya panas kan lu. Mereka nggak ada didukung para ulama. Imad ini ulama siapa yang dukung? Jika masih belum puas, silakan dipelajari beberapa situs yang akan saya sebutkan di bawah ini. Dibuat jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab. Jadi ada tuh situs ya yang memang jauh sebelum Imaduddin. Nanti kita tampilin satu situs ya. Kita tampilin satu situs dan nanti ini link situs itu gua taruh di deskripsi ya. Oke, ini kita ulang bacanya nih. Jika masih belum puas, silakan dipelajari beberapa situs yang akan saya sebutkan di bawah ini. Dibuat jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab. Sudah ada artikel dari situs blogger, Facebook dan lain-lain yang isinya persis sebagaimana tulisan karya Kiai Haji Imaduddin. Semoga saja beliau bukan plagiator. Nah, kalau plagiator ini jelas-jelas itu ada delik pidananya itu. Ditambah somasi dari Forkomalawiyin yang akan segera akan ada pelaporan. Ditambah dugaan plagiator. Makin terbuka lebar. Imaduddin masuk bui. Kesempatannya makin terbuka lebar. Ini bukti-bukti tambahan ini. Asik ini. Karena di dalam situs-situs tersebut hanya mengandalkan kitab sezaman dan yang anehnya belakangan hanya ditambah-tambahin pakai aturan tes DNA yang tidak ada dasarnya secara ilmiah syariah. DNA itu nggak ada dasar ilmiah syariahnya. Makanya orang-orang tolol yang masih komentar di bawah, terusin komentar, itu bagus untuk tambahan bukti. Bagus. Komentar tolol itu nih, komentar tolol dari orang-orang tolol itu justru akan memberatkan iman nantinya. Alhamdulillah. Sebetulnya bukan hanya nasab Ba'alawi saja yang dibatalkan nasabnya. Tokoh sufi sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abu Hasan Asyadili, Syekh Hasan Al-Barzanji, Sahibul Maulid, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Sahibul Dalail Al-Khairat, dan lain-lainnya juga dibatalkan. Ya, dan perilaku pembatalan ini ya orang-orang itu aja. Kelompok-kelompok itu. Kelak mungkin masih akan dikopas oleh Pak Imad di kemudian hari setelah selesai isu nasab Ba'alawi. Nauzubillah min dzalik. Nah, kopas plagiat. Kang Tepu ya ternyata ya. Aduh. Silakan dibuka linknya di bawah ini. Sambil beristighfar. Semoga informasi ini bisa mencerahkan bagi kita semua. Dan semoga kita bisa membenahi diri dari sikap dan segala bentuk penyakit hati. Barakallahu fikum. Barakallahu lana walakum. Wali jami'il muslimin. InsyaAllah Kiai. Dan mudah-mudahan antum umur panjang sehat afiat. Ya Rob. Ya. Nih. Di sini ada nanti gua kopas, gua taruh di mana? Di deskripsi ya guys. Nih. Pembatalan nasab Al-Jailani Al-Azani diposting tahun 2009 sampai 2015. Nih. Pembatalan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diposting 2009. Nih. Nah. Pembatalan nasab ini ya 2009 ini. Dan semua cabang keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukti link ada. Pembatalan nasab tokoh sufi ada. Waduh, pembatalan banyak ini.
Ini nanti gua kopas semua, gua taruh di deskripsi ya guys. Dan satu yang gua buka ya, nih. Sudah ada juga, ada bener ada nih. Ya, Tanzih Alawi nih, Tanzih Alawi blogspot.com tahun 2017 ini. Ya, nanti semua linknya akan gua taruh di bawah ya guys. Jadi udah gitu aja ya guys, nggak usah lama-lama. Intinya alhamdulillah berkat tulisan Kiai Haji Ahmad Farul Razi ini, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, makin terbuka lebar peluang Imaduddin itu dipanggil secara hukum. Sekali lagi, ini bukan hanya masalah nasab. Silakan kalau cuma masalah nasab, berpolemiklah dengan nasab. Jangan menyebarkan kebencian, ujaran kebencian, isu sara, rasisme. Itu kurang ajar namanya. Kita ini NKRI negara hukum. Hukum panglima tertinggi. Dan ini tetap akan kita bawa ke jalur hukum. Siap-siap aja kalian. Makin terbuka lebar pintu untuk Imad masuk bui. Itu aja dari gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap aja Mat. Perlawanan makin memanas. Umroh reguler Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaya. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.